old friend, Captain Pete Hegseth. Let's talk to Pete Hegseth. He is a U.S. Army veteran and CEO of Concerned Veterans for America. He joins us from the Twin Cities. And our own Pete Hegseth will be his Secretary of Defense. Pete, of course, has been... Pete Hegseth is now the Secretary of Defense. Last night, Pete Hegseth was confirmed as Mr. Trump's Secretary of Defense. I, Pete Hegseth, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. The Department of War launched Operation Epic Fury, the most lethal, most complex, and most precise aerial operation in history. And we will kill you. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. Iran was building powerful missiles and drones to create a conventional shield for their nuclear blackmail ambition. Peter Brian Hegseth lahir pada 6 Juni 1980 dari keluarga kelas menengah. Ia merupakan keturunan Norwegia dan tumbuh di Minnesota. Ia adalah anak pertama dari Brian dan Penelope Hegseth. Ayahnya bekerja sebagai pelatih bola basket di sekolah menengah, sementara ibunya merupakan seorang pelatih bisnis eksekutif sekaligus pengajar dalam program kepemimpinan Minnesota Excellence in Public Service yang berfokus pada pengembangan perempuan konservatif. Hegseth tumbuh dan besar di Forest Lake, sebuah kota kecil yang membentuk karakter awalnya. Sejak masa sekolah, Hegseth telah menunjukkan prestasi akademik yang menonjol. Ia bersekolah di Forest Lake Area High School dan lulus pada tahun 1999 sebagai valedictorian, sebuah gelar yang diberikan kepada siswa dengan nilai akademik tertinggi di angkatannya. Pencapaian ini menjadi bukti awal kapasitas intelektualnya yang kelak berperan besar dalam perjalanan karirnya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Hegseth melanjutkan studinya di Princeton University dengan mengambil jurusan politik. Selama berada di kampus elit tersebut, ia tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam dunia jurnalistik mahasiswa. Ia menjabat sebagai penerbit sekaligus pemimpin redaksi The Princeton Tory, sebuah surat kabar mahasiswa yang dikenal memiliki orientasi konservatif. Peran ini menjadi titik awal terbentuknya kemampuan komunikasi publiknya yang tajam, sebuah kemampuan yang nantinya mengantarkannya ke dunia media. Pada April 2002, Hegseth sempat menyatakan bahwa sebagai penerbit ia akan membela pilar-pilar peradaban barat dari apa yang ia anggap sebagai tantangan dari ideologi keragaman. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan ideologis yang kemudian terus ia gaungkan sepanjang karirnya, termasuk saat menjabat di pemerintahan. Ia lulus dari Princeton pada tahun 2003 dan di titik inilah perjalanan militernya dimulai. Hegseth memulai karir militernya melalui Reserve Officers Training Corps (ROTC), sebuah program pelatihan perwira berbasis perguruan tinggi, dan Hegseth mendapatkan status sebagai Letnan II di Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia bergabung dengan US Army National Guard dan menjalani kehidupan yang terbagi antara dunia sipil dan militer. Di sektor sipil, ia bekerja sebagai analis pasar ekuitas di perusahaan investasi Bear Stearns, sementara di sisi lain ia tetap menjalankan kewajiban militernya. Pada tahun 2004, ia menyelesaikan pelatihan kepemimpinan infanteri di Fort Benning, Georgia, sebuah pelatihan yang dikenal berat dan menuntut ketahanan fisik, serta mental tinggi. Penugasan pertamanya membawanya ke Teluk Guantanamo pada periode 2004 hingga 2005. Di sana, ia bertugas sebagai komandan peleton yang mengawasi para tahanan di fasilitas penahanan yang menjadi sorotan internasional. Setelah kembali ke Amerika Serikat dan sempat melanjutkan pekerjaannya di Bear Stearns, Hegseth kembali terpanggil untuk bertugas di medan perang. Ia secara sukarela mendaftarkan diri untuk penugasan di Irak. Dalam misi ini, ia bergabung dengan Divisi Lintas Udara ke-101 di bawah komando Kolonel Michael D. Steele. Awalnya ditempatkan di Baghdad, ia kemudian dipindahkan ke Samarra di mana ia menjalankan peran sebagai pejabat urusan sipil. Dalam posisi tersebut, Hegseth bertugas menjalin hubungan dengan pemerintah lokal dan tokoh masyarakat setempat. Ia bahkan membangun kedekatan dengan anggota Dewan Kota, As'ad Ali Yassin. Selama bertugas di Irak, ia mengalami insiden yang nyaris merenggut nyawanya ketika kendaraan yang ia tumpangi terkena serangan roket RPG. Beruntung, roket tersebut gagal meledak, sehingga ia selamat dari kejadian tersebut.
Pada tahun 2010, Hegseth kembali menjalankan tugas militer di Afghanistan. Kali ini, ia berperan sebagai instruktur strategi kontra pemberontakan di Kabul. Selama sekitar 8 bulan, ia mengajar di pusat pelatihan militer tepat sebelum dimulainya penarikan pasukan Amerika Serikat dari wilayah tersebut. Karier militernya terus berkembang hingga ia mencapai pangkat mayor pada tahun 2014. Namun, perjalanan militernya tidak sepenuhnya bebas dari kontroversi. Pada tahun 2021, saat bertugas di Garda Nasional Distrik Columbia, ia sempat dilarang terlibat dalam pengamanan pelantikan Joe Biden. Hal ini terjadi setelah adanya laporan terkait tato di lengannya yang bertuliskan Deus Vult, yang dianggap sensitif oleh pihak tertentu. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik dalam karier militernya. Pada Januari 2024, ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari militer, sebuah pengalaman yang kemudian ia tuangkan dalam bukunya The War on Warriors. Di luar militer, Hegseth juga aktif dalam dunia politik sejak pertengahan 2000-an. Pada tahun 2006, ia bergabung dengan organisasi Vets for Freedom di New York, organisasi advokasi politik non-partisan. Awalnya hanya sebagai direktur tanpa bayaran, karirnya berkembang pesat hingga ia menjadi presiden organisasi tersebut pada tahun 2008. Dalam perannya, ia aktif mendukung kampanye John McCain dalam pemilihan presiden 2008 serta mengkritik keras kebijakan luar negeri Barack Obama. Namun, kepemimpinannya di organisasi ini diwarnai masalah keuangan yang serius. Tumpukan utang dan konflik internal akhirnya menyebabkan ia tersingkir dari posisinya pada tahun 2011. Pada 2012, Hegseth mencoba mencalonkan diri sebagai senator dari Minnesota, tetapi gagal dalam konvensi Partai Republik. Ia kemudian mendirikan organisasi politik MNPAC, meskipun kembali diterpa isu penggunaan dana yang tidak transparan. Hegseth kemudian memimpin Concerned Veterans for America, sebuah kelompok advokasi yang didukung oleh jaringan donor konservatif. Dari posisi ini, ia semakin vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah, terutama terkait layanan bagi veteran. Ia juga menyelesaikan studi di Harvard Kennedy School, meskipun kemudian secara simbolis mengembalikan ijazahnya sebagai bentuk protes terhadap arah ideologis kampus tersebut. Pada tahun 2016, ia meninggalkan organisasi tersebut di tengah berbagai tuduhan, termasuk salah urus keuangan dan perilaku pribadi yang dianggap bermasalah. Meski demikian, kedekatannya dengan lingkaran konservatif tetap membuka peluang baru. Karirnya di dunia media dimulai ketika ia bergabung dengan Fox News pada tahun 2014. Ia kemudian menjadi salah satu pembawa acara utama di Fox and Friends Weekend. Gaya penyampaiannya yang tegas dan ideologis membuatnya cepat dikenal luas. Bahkan, beberapa komentarnya di televisi diduga memengaruhi keputusan politik Donald Trump, terutama dalam isu imigrasi dan keamanan nasional. Namun, seperti dalam bidang lainnya, karir medianya juga dipenuhi kontroversi. Ia pernah terlibat dalam insiden yang melukai seorang anggota militer dalam sebuah acara publik, serta terseret dalam kasus hukum terkait klaim pemilu 2020. Meski demikian, pengaruhnya di kalangan konservatif tetap kuat. Puncak karirnya datang pada 12 November 2024 ketika Donald Trump menunjuknya sebagai calon menteri pertahanan setelah Tom Cotton menolak posisi tersebut. Penunjukan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena pengalaman Hegseth dianggap tidak cukup untuk posisi strategis tersebut. Kontroversi semakin memanas ketika muncul kembali tuduhan lama terhadapnya, termasuk dugaan kekerasan seksual. Beberapa pihak bahkan mulai mempertimbangkan alternatif seperti Ron DeSantis. Namun, Trump tetap memberikan dukungan penuh kepada Hegseth. Dalam upaya mempertahankan pencalonannya, Hegseth aktif melakukan pendekatan politik dan tampil di hadapan publik. Ia menghadiri sidang Senat pada Januari 2025, di mana ia membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Meskipun mendapat kritik keras dari Partai Demokrat, pencalonannya tetap lolos dari komite dengan selisih tipis. Pada 24 Januari 2025, Senat melakukan pemungutan suara yang berakhir imbang 50-50. Wakil Presiden J.D. Vance kemudian memberikan suara penentu, sehingga Hegseth resmi dikonfirmasi sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan ini menjadi salah satu momen langka dalam sejarah politik Amerika Serikat.
Sehari setelahnya, pada 25 Januari 2015, Hegseth resmi dilantik. Dalam pernyataannya, Hegseth menegaskan sejumlah prioritas utama, termasuk memperkuat etos militer, memulihkan kepercayaan publik terhadap angkatan bersenjata, membangun kembali industri pertahanan nasional, serta menghadapi tantangan global seperti Cina, konflik Rusia-Ukraina, dan krisis di Timur Tengah. Dari seorang anak pelatih basket di Minnesota hingga menjadi pemimpin Pentagon, perjalanan Pete Hegseth adalah kisah tentang ambisi, kontroversi, dan kekuasaan. Sebuah perjalanan yang terus menjadi sorotan dunia hingga hari ini. Nama Peter Brian Hegseth mungkin terdengar seperti sosok patriot yang lahir dari dunia militer dan media konservatif. Namun, di balik posisinya sebagai Menteri Perang Amerika Serikat dalam pemerintahan Donald Trump, jejak langkahnya justru dipenuhi dengan kontroversi yang memicu perdebatan sengit, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Sejak awal penunjukannya, banyak pihak mempertanyakan kelayakan Hegseth. Ia memang memiliki latar belakang militer sebagai perwira garda nasional, tetapi kritik datang dari berbagai kalangan yang menilai pengalaman tersebut tidak cukup untuk memimpin Pentagon, sebuah lembaga militer paling kuat di dunia. Para pengamat menilai bahwa kedekatannya dengan Trump, terutama melalui perannya sebagai komentator di Fox News, menjadi faktor utama di balik pengangkatannya, bukan semata kompetensi strategis. Kontroversi pertama muncul ketika Hegseth secara terbuka mendorong pendekatan militer yang lebih agresif dalam berbagai konflik global. Ia dikenal vokal mendukung penggunaan kekuatan militer tanpa kompromi, termasuk dalam operasi luar negeri yang menuai kritik dari komunitas internasional. Banyak yang menilai kebijakannya berisiko memperkeruh stabilitas global, bahkan berpotensi menyeret Amerika Serikat ke konflik berkepanjangan. Tidak hanya itu, Hegseth juga menuai kecaman karena sikapnya terhadap isu internal militer. Ia secara terbuka mengkritik kebijakan keberagaman dan inklusi di tubuh militer AS, menyebutnya sebagai disruption to combat readiness, gangguan terhadap kesiapan tempur. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai kelompok, termasuk veteran dan anggota aktif militer yang menilai bahwa keberagaman justru merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Perdebatan ini berkembang menjadi polemik nasional tentang arah dan nilai-nilai militer modern Amerika. Di sisi lain, para pendukungnya melihat Hegseth sebagai sosok yang berani dan tegas. Mereka menilai bahwa keberaniannya untuk menentang status quo justru menjadi kekuatan tersendiri. Namun, bagi para kritikus, keberanian tanpa kehati-hatian adalah resep bagi ketidakstabilan. Kini, nama Peter Brian Hegseth tidak hanya dikenal sebagai Menteri Perang, tetapi juga sebagai simbol polarisasi dalam kebijakan pertahanan Amerika Serikat. Di satu sisi, ia dipuja sebagai patriot garis keras. Di sisi lain, ia dikritik sebagai figur kontroversial yang membawa pendekatan berisiko tinggi dalam mengelola kekuatan militer terbesar di dunia. Sejarah mungkin akan mencatatnya bukan hanya dari apa yang ia capai, tetapi dari badai kontroversi yang terus mengiringi setiap langkahnya di pusat kekuasaan.